Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ini direkam ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya khotbah, sebelum khotbah biasanya saya tanya, ada sukacita? Tuh jemaat bilang amin ya. Tapi kalau saya punya gaya nggak seperti itu. Jadi kalau saya tanya ada sukacita, jawabnya pakai gaya. Gayanya begini. Yes, saya suka cita. Nah, waktu lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis. Biarpun giginya ompong, kasih senyum yang paling manis ya. Boleh bangkit lagi berdiri? Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada sukacita? Yes, saya suka cita. Aduh, belum 100% sukacitanya ya. Harus sukacita ya. Sekali lagi ya, kalau nggak sukacita nggak boleh duduk nanti ya. Haleluya. Jemaat Tuhan, ada sukacita? Yes, saya suka cita. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Ya, saya dari GSKI Kebon Jeruk ya, Gembala Jemaat Pendeta Timotius Tan, tentunya menyampaikan salam buat Bapak Ibu semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, berapa tahun belakangan ini, kita banyak hidup di dalam kesusahan. Betul? Ya. Termasuk saya, orang usaha ya, saya usaha buka rumah makan, ya itu pasti terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan izinkan, betul, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan mungkin pencobaan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Colek kanan kiri bilang Tuhan gak pernah tinggalin kita ya. Jadi hari ini saya mau bicara tentang pencobaan ya, pencobaan. Ya, kita belajar dari Tuhan kita langsung ya. Pencobaan Tuhan Yesus ya. Ingat ya, Tuhan Yesus aja dicobai. Apalagi Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Iblis itu kan kurang ajar, Tuhan aja dia cobai. Apalagi kita ya. Colek kanan kiri, Tuhan aja dicobai gitu. Apalagi lu. Haleluya ya. Jadi jangan bilang, wah saya nggak akan dicobai. Tuhan aja dicobai. Kita buka kitab kita ya. Dari Injil Matius pasal yang keempat. Ya. Pasal yang keempat. Ayat 1 sampai 11. Ya. Tapi sebelumnya baca dulu juga Injil Matius pasal 3. Ayat 16-17. Karena ini ceritanya nyambung. Ya, jangan dipisahkan. Ya. Jadi kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang genap mulai ayat 16 pasal 3 tadi, Bapak Ibu baca ayat 17 dan seterusnya pasal 4 sampai ayat yang ke-11 ya. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku bernada. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan sesudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya pulang. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan melakukan malaikat padanya dan mereka akan mengangkat engkau supaya menjauh kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Menyamar iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin, puji Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di bagian ini kita mau belajar bagaimana Yesus menghadapi pencobaan, ya. Bagaimana Yesus menghadapi pencobaan, ya. Ingat loh, yang mencobai Yesus ini siapa? Iblis. Iblis yang sama yang sudah mencobai Adam dan Hawa, yang sudah menang atas Adam dan Hawa, dan kali ini dia berhadapan dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus. Ya, ingat, Adam itu kurang lebih 4000 tahun sebelum Yesus. Kita sudah 2000 tahun kurang lebih setelah Yesus. Jadi pengalaman iblis menggoda manusia itu kurang lebih 6000 tahun, ya. Dia punya jam terbang 6000 tahun. Jadi jangan main-main dengan iblis, ya. Haleluya, ya. Nah, musuh kita ini iblis, satu, tidak kelihatan. Dua, dia pantang mundur. Kalau hari ini dia belum berhasil menjatuhkan kita, besok dia coba lagi, besok dia coba lagi, dan seterusnya. Dia nggak pernah mundur, nggak pernah putus asa. Dan iblis juga tidak pandang bulu, ya. Yesus aja dicobai, apalagi kita, ya. Haleluya. Nah, itulah sekilas tentang iblis, ya. Nah, ingat ya, kita pasti menjadi target iblis. Kita pasti menjadi target iblis. Ingat ya, iblis itu berjalan berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum dan siap menerkam siapa? Ya kita. Orang yang bisa diterkam. Ya, tapi kalau kita terus berjaga-jaga, kita akan selalu menang dalam pencobaan dan kita tidak akan menjadi mangsanya iblis. Haleluya. Nah, tadi ayat 16 dikatakan, sesudah Yesus dibaptis, ya, segera keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, peristiwa baptisan Yesus. Ayat 17, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini terjemahannya kepleset, bukan maka. Bahasa aslinya dan, kemudian, ya. Kalau saya referensinya bahasa Inggris dan bahasa asli Yunani. Yunaninya tote. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi nyambung. Setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Ya, hati-hati nih, baca ayat, hati-hati nih. Yesus dibawa oleh Roh, R-nya huruf besar, berarti oleh Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai. Jangan salah mengerti, ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yakobus 1 ayat 13-14, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah tidak mencobai siapapun. Terus kasus ini gimana? Kok Roh Kudus membawa Yesus? Allah mengizinkan, ya. Roh Kudus mengizinkan Yesus untuk dicobai, ya. Tapi Yesus sendiri tidak membawa dirinya ke dalam pencobaan. Kalau dia membawa dirinya dalam pencobaan, itu namanya mencobai Tuhan, ya, mencobai Tuhan. Jadi kita jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan, ya kita harus kuat, ya, jangan sampai berbuat dosa, ya. Seperti kasus Ayub. Apakah Tuhan mencobai Ayub? Tidak. Tuhan tidak mencobai siapapun, dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Yakobus tadi 1 ayat 13-14. Nah, dia cuma mengizinkan. Ayub diizinkan oleh Allah dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis protes, gitu. Kan Tuhan memuji Ayub. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu taat dan saleh? Iblis bilang, ya terang aja Ayub taat dan saleh, nggak pernah kena masalah, nggak pernah kena musibah, keluarganya Tuhan pagari. Iblis bilang begitu kan. Hewan ternaknya kekayaannya Tuhan pagari,
Orang seperti ini nggak pernah mengalami kesulitan, ya wajar-wajar aja. Coba kalau aku cobai dia, aku siksa dia, aku buat menderita, pasti dia jatuh dan mengutuki Tuhan. Tuhan ditantang sama iblis. Silahkan bro, silahkan Tuhan bilang. Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi di mata Tuhan bukan mencobai, tapi Tuhan sedang menguji. Jadi ada beda antara mencobai dengan menguji. Dari pihak iblis mencobai, tapi dari pihak Tuhan menguji. Terus bedanya apa Pak? Ujian dengan pencobaan. Pencobaan bahasa Inggrisnya temptation, ya. Itu berasal dari siapa kalau pencobaan? Dari iblis. Atau dari keinginan diri sendiri yang tertarik, tergiur dengan kenikmatan, dengan kemewahan. Jadi pencobaan itu sumbernya dua. Iblis atau diri sendiri. Ya, keinginan mata, keinginan hati, dan lain-lain. Tapi kalau ujian sumbernya dari Tuhan. Nah, itu sumber. Kalau tujuannya jelas. Pencobaan tujuannya membuat jatuh, membuat rusak, membuat jatuh dalam dosa, membuat binasa. Tapi ujian tujuannya apa? Naik kelas, naik level. Ya, naik level. Jadi kalau kita sedang menderita, ya, ingat kita sedang diuji. Ya, kalau kita lolos dari ujian berarti kita naik kelas, naik level. Nggak ada dari SD tanpa ujian masuk SMP, nggak ada. Harus lewat ujian. Nah, oke. Jadi dari sumbernya udah, tujuannya udah. Yang ketiga, bedanya pencobaan dengan ujian adalah kronologinya, urutannya. Kalau pencobaan awalnya pasti enak, betul? Dosa itu enak dibuka, tapi susah di belakang. Ya, pencobaan itu pasti awalnya yang manis-manis, yang nikmat, yang enak. Tapi ujungnya musibah, penderitaan, bahkan kebinasaan kekal. Tapi kalau ujian, awalnya bagaimana? Susah, sakit, menderita. Tapi hasilnya kemuliaan, kehormatan. Amin. Next level, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus yang perlu kita renungkan juga, yang perlu dipertanyakan, waktu dicobai ini kan selama 40 hari dikatakan, setelah 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Dia berpuasa 40 hari. Sempat kepikir ya, kenapa sih sampai puasa 40 hari? Sempat kepikir nggak? Sempat bertanya nggak? Untuk apa Tuhan puasa 40 hari? Ada yang bisa jawab di sini? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Haleluya. Kalau menurut saya, ya, ingat ya, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di Bukit Konfigurasi. Kalau kita baca di Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 3, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, disaksikan oleh murid-muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Pada saat bertemu, Musa adalah seorang nabi yang mewakili zaman Taurat. Elia seorang nabi yang mewakili zaman nabi-nabi. Musa berpuasa 40 hari. Elia berpuasa 40 hari. Jadi agak janggal kalau Yesus tidak pernah puasa 40 hari. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kalau ditanya-tanya kenapa sih? Bukan kurang kerjaan. Ya, tapi ketika sang nabi mewakili zaman Taurat, sang nabi mewakili zaman nabi-nabi, dan sang Mesias mewakili zaman perjanjian baru bertemu, dan mereka ketiganya sudah berpuasa 40 hari. Amin. Haleluya. Terus ada lagi pertanyaan. Kira-kira waktu Yesus puasa makan atau puasa makan dan minum? Nah, ini sering dipertanyakan. Bahkan kalau sekolah di STT, ini jadi perdebatan. Sebagian bilang, oh dia puasa total, dia nggak makan, dia nggak minum. Oh, kalau nggak minum bisa mati dia di padang gurun 40 hari kan begitu. Ya kan, sebagian bilang enggak, dia nggak makan tapi minum. Tapi Alkitab mencatat Yesus tidak makan sama sekali selama 40 hari. Tapi Alkitab tidak mencatat Yesus tidak minum. Tapi Alkitab juga tidak mencatat kalau Yesus minum. Jadi yang benar yang mana? Nanti kita tanya Tuhan di surga ya.
Tuhan waktu puasa 40 hari minum apa enggak? Tapi kalau saya pribadi lebih setuju ya. Yesus tidak makan tapi minum. Ya. Kenapa? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nggak dibilang hauslah Yesus. Kalau nggak minum, yang utama tentunya haus, bukan lapar. Coba kita buka Lukas 4 ayat yang kedua. Lukas 4 ayat yang kedua dikatakan demikian. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi Yesus tidak makan apa-apa. Jadi menurut saya dia minum. Ya. Kebayang nggak sih kalau di padang gurun nggak minum? Yesus kan Tuhan iya, tapi dia juga manusia. Ingat ya, manusia butuh makan dan minum. Ya. Kalau Musa gimana? Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Tapi tidak di padang gurun, di puncak gunung yang dingin dan sejuk. Di puncak gunung. Dan dia bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Jadi wajar-wajar aja. Dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Amin. Tapi ini dalam pengawasan penjagaan iblis 40 hari 40 malam. Jadi menurut saya dia minum. Oke? Nah. Selanjutnya. Ingat ya, dikatakan setelah 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Lapar, garis bawahin. Lapar. Jangan disamain kalau kita telat makan terus lapar. Jangan disamain. Ini laparnya beda, langit dan bumi. Saya mau jelasin ya tingkat laparnya di sini ya. Kalau kita puasa ya, saya dulu kurang lebih ada 5 kali puasa Ester. Tahu puasa Ester ya? 5 kali puasa Ester. Jadi 3 hari 3 malam 72 jam tidak makan tidak minum ya. Saya bersama tim ya pelayanan lakukan puasa Ester. Tapi saya nggak berani lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum bisa mengalami gangguan kesehatan yang serius. Nah, saya mau jelasin tentang lapar di sini. Ya, kalau kita puasa 3 hari 3 malam, maka pada hari kedua atau ketiga rasa lapar itu akan muncul. Bisa lapar muncul. Ketika muncul itu bisa halusinasi. Itu hari ketiga saya bisa tiba-tiba seperti ngelihat ada McDonald di depan mata gitu kan. Ada sate ayam, bakso, soto yang enak-enak. Itu benar-benar kayak nagih badan itu. Wah, lagi makan nih. Udah 3 hari 3 malam. Nah itu laparnya baru puasa 3 hari. Tapi lewat 3 hari kalau kita nggak makan, maka kita nggak ngalami lapar lagi. Kenapa? Karena ada yang dibakar itu cadangan lemak. Cadangan lemak. Ya, jadi kalau yang gemuk-gemuk di sini cadangan lemaknya banyak. Kalau puasa 40 hari itu aman-aman mungkin ya. Jadi yang dibakar cadangan lemak dan tidak merasa lapar sama sekali. Nah, lapar ini akan muncul, catat baik-baik. Kapan lapar ini muncul? Nah, itu yang dialami Tuhan Yesus. Lapar ini muncul ketika cadangan lemak habis. Tidak ada lagi yang bisa dibakar dan di situ lapar. Dan lapar di sini kalau kita tidak makan, kita akan mati. Itu laparnya Yesus. Jadi jangan disamain dengan laparnya kita ya. Itu cadangan lemak Yesus sudah habis, total nggak ada lagi yang bisa dibakar. Dan itu hari terakhir dia. Kalau dia nggak makan dia pasti mati. Ini teori medis kedokteran, bukan teori saya buat. Ini lapar seperti ini. Kebayang nggak? Jadi selama ini kita baca, oh Yesus lapar. Ringan sekali kita menilai lapar, menyamakan lapar Yesus dengan lapar kita. Ini beda, totally beda sama sekali. Ya. Nah, kemudian dalam kelaparannya itu mulailah iblis melancarkan jurus-jurus pencobaannya. Ya. Ada 3 jurus ya. Tapi sebelum masuk pencobaan pertama, sempat gak kita berpikir, kenapa sih Yesus harus dicobai? Nah, kenapa Yesus harus dicobai? Ada yang bisa jawab? Kenapa Yesus harus dicobai? Kenapa Tuhan harus mengalami pencobaan? Ingat ya, tadi yang mengawali itu peristiwa pembaptisan Tuhan. Jadi sebelum Yesus memulai pekerjaannya, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis dulu. Dia menerima kuasa Roh Kudus. Loh kan dia Allah.
Jangan lupa Yesus mengosongkan diri. Amin. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia tanggalkan kealahannya. Dia batasi kuasa ilahinya. Dia kosongkan diri. Bahasa Yunaninya kenosis. Dia kosongkan diri. Jadi dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Makanya dia perlu baptisan, dia perlu terima kuasa Roh Kudus. Ya. Sehingga dia bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Ini awal pelayanannya dia. Nah, apa yang harus Yesus lakukan? Sebelum memulai pelayanan, yang dilayani siapa? Yang dilayani orang berdosa, betul? Yang dilayani manusia berdosa. Yang dilayani orang-orang yang hidup dalam pencobaan. Kira-kira begitu kan? Nah, kalau Yesus nggak pernah dicobai, bisa nggak dia kira-kira berempati dengan orang-orang yang lagi susah, lagi bermasalah? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tuhan maha tahu ya, Tuhan tahu penderitaan kita. Tapi Tuhan ngalami ya penderitaan kita. Ya nggak ngalami kalau dia nggak dicobai, betul? Dia harus mengalami pencobaan supaya dia bisa mengerti, dia memahami, dia berempati dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, dicobai oleh si jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca terus, dia menang nggak atas pencobaan? Menang. Dengan kemenangan Yesus atas pencobaan, itu jaminan buat kita bahwa kita pun bisa menang atas pencobaan. Selama kita bersandar penuh kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Amin. Haleluya. Ya. Nah, ketika dicobai, bisa nggak Yesus jatuh dalam dosa? Nah, ini juga kalau di kuliah di SD itu perdebatan tuh. Mungkin nggak sih Yesus jatuh dalam dosa? Kalau Yesus jatuh pada saat dicobai, apa yang terjadi dengan kita? Ingat, Allah merencanakan penyelamatan manusia dari dosa lewat kematian Yesus di kayu salib. Iblis mau menggagalkan. Iblis mau menggagalkan rencana keselamatan yang Allah kerjakan. Iblis dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya berusaha menggagalkan rencana tersebut. Ya. Kalau Yesus satu kali aja bikin dosa, maka tidak ada keselamatan. Amin. Domba yang dikorbankan karena dosa, ya, domba yang dikorbankan karena dosa dalam tradisi ibadat Israel Yahudi, harus domba yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu sebagai perlambang bahwa Mesias yang dikorbankan tidak boleh ada dosa setitik pun. Bahaya, ini bahaya sekali. Kalau sampai Yesus jatuh ke dalam dosa, Yesus gagal dalam pencobaan, maka tidak ada penebusan. Harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Kira-kira bisa nggak Yesus berbuat dosa? Atau bisa nggak dia jatuh ke dalam dosa? Atau karena dia Allah, dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa? Jadi kalimatnya mirip nih. Yesus itu tidak bisa berbuat dosa atau bisa tidak berbuat dosa. Pilih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ya. Tapi kalau mau pilih yang pertama nggak apa-apa. Kalau buat saya gini, kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa berarti cuma sandiwara, betul? Cuma pura-pura, iblis mencobai, yang nggak akan jatuh. Cuma sandiwara. Tapi kalau Yesus bisa tidak berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa, artinya ada kemungkinan dia digoda dan jatuh, ada kemungkinan. Nah, itu baru serius, bukan sandiwara, bukan pura-pura, ya. Jadi bayangkan betapa berbahayanya kalau sampai Tuhan jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi puji Tuhan ya, pencobaan 1 dia lewat, pencobaan 2 lewat, pencobaan 3 pun lewat. Haleluya, ya. Baru kita mau masuk dalam pencobaan. Ini baru penghantar ya. Ini pun penghantar saya sudah padatkan ya. Saya kalau khotbah bagian ini ya idealnya 4 sesi, 4 kali khotbah. Tapi nggak tahu ya hari ini mungkin harus dipadatkan. Tapi mungkin cuma sampai pencobaan pertama mungkin ya. Nanti mungkin ada sesi berikutnya ya.
Ya, saya mau memberkati supaya kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh diberkati dan kuat ya. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk pencobaan yang pertama ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ini pencobaan pertama. Jika engkau anak Allah. Kenapa sih iblis pakai bilang jika engkau anak Allah? Karena iblis saksikan yang iblis dengar ketika ada suara dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Tadi yang kita baca ayat berapa? 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berbicara langsung, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang mau dipelintir sama iblis. Nah, pintar iblis ya. Dia dengar peristiwa baptisan itu. Sekarang dia pelintir sama iblis. Jika engkau anak Allah. Nah, kalau Tuhan mengatakan, Allah Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, sekarang iblis coba bikin Tuhan ragu-ragu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, jadi nyambung ya. Kalau nggak baca 2 ayat tadi nggak nyambung. Jadi dia baru dengar kata-kata itu, dia tantang Yesus sekarang. Ayo, kamu dengar Yesus, Bapak kamu bilang, inilah anak yang kukasihi. Kamu anak Bapak. Kamu anak Allah. Masa anak Allah dibiarin kelaparan 40 hari 40 malam gak dikasih makan? Misalkan Daniel ini anak presiden ya, anak Bapak Jokowi. Bapak Jokowi izinkan Daniel masukin ke dalam sel 40 hari 40 malam jangan dikasih makan. Terus datang, wah iblis, Daniel, jika engkau anak presiden, maka masa kamu dibiarkan kelaparan seperti ini? Jadi serangannya itu tepat sasaran. Katanya anak Allah, masa kelaparan? Katanya anak Allah dikasih roti pun, 1 roti pun tidak selama 40 hari. Kalau saat itu Yesus berpikir, iya ya, bener nggak nih suara dari surga ini? Aku anak Allah katanya. Anak kok seperti ini? Ya kan? Jangan lupa loh, seringkali kita juga kan protes sama Tuhan. Katanya anak Allah, katanya anak raja, kok aku menderita Tuhan? Katanya anak Allah, kok aku udah nganggur bertahun-tahun Tuhan? Katanya anak Allah, kok aku masih jomblo Tuhan, umur 39. Umur 45 masih jomblo Tuhan. Mana jodohku? Kalau 45 masih belum dapat jodoh, lakukan 3 hal. Ya. 1 berdoa, 3B ya. 1 berdoa, 2 berusaha, dan 3 bercermin. Nah, kalau umur 45 belum dapat jodoh, bercermin ya. Ada apa dengan wajahmu, ada apa dengan tubuhmu. Haleluya ya. Nah, kita sering loh seperti itu. Ya kan? Katanya anak Allah, masa puluhan tahun gak punya rumah. Katanya anak raja kan kaya raya, kok miskin menderita. Hati-hati. Kalau kita bersungut-sungut, kita protes sama Tuhan seperti ini, kita sudah masuk jatuh dalam pencobaan yang iblis buat. Ya. Kalau Tuhan izinkan penderitaan sekarang ini, bukan berarti dia gak peduli. Ingat, kita sedang diuji oleh Tuhan ya. Pertolongan Tuhan pasti tiba, pasti datang, tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Jadi kalau kita rasa lambat, benar udah bertahun-tahun Tuhan gak kuat rasanya Tuhan, sabar, mungkin sebentar lagi ya.
makin kita protes, makin kita bersungut, Tuhan makin perpanjang. Percaya. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu cukup 3 minggu jalan kaki sampai. Tapi karena dalam perjalanan mereka protes bersungut-sungut bangsa Israel, maka Tuhan perpanjang perjalanannya menjadi 40 tahun. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, jangan protes. Kapan Tuhan sembuhnya? Jangan. Mengucap syukur dan nikmati setiap proses. Tuhan bisa percepat. Tapi kalau makin protes, Tuhan perpanjang. Malaikat bilang, tambahin Jo, tambahin 5 tahun lagi, tambahin 10 tahun lagi. Ya, haleluya. Ini pencobaan pertama ya. Jadi iblis mau membuat Yesus meragukan statusnya sebagai anak Allah. Hati-hati loh, kita sering meragukan status kita kan? Iya. Kalau udah meragukan status, mulai protes, mulai bertanya, ujung-ujungnya jadi mu'alaf. Kan begitu. Banyak kan orang Kristen jadi mu'alaf. Katanya dia meninggalkan iman. Tidak, dia tidak pernah meninggalkan iman. Orang dia tidak pernah punya iman. Kalau dia beriman kepada Yesus, nggak mungkin dia tinggalkan Yesus. Ketika dia jadi mu'alaf, karena dia memang tidak pernah beriman kepada Yesus. Jangan bilang meninggalkan iman, tidak. Dia tidak pernah beriman, makanya dia bisa meninggalkan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama itu iblis mencobai Tuhan. Dia menggoda Tuhan, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Yang pertama dia ingin meragukan Yesus, meragukan statusnya sebagai anak Allah. Hati-hati ya. Kalau mulai meragukan, mulai bertanya-tanya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, hati-hati. Yang pertama, Tuhan pasti perpanjang penderitaannya. Kenapa? Karena nggak mengucap syukur. Karena Alkitab ajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Baik susah maupun senang. Itu yang Tuhan suka. Tapi kalau bersungut-sungut, jawaban pertama Tuhan perpanjang. Episodenya ditambah. Ada season 1, season 2 seperti drakor ya. Nggak cuma drakor, penderitaan bisa Tuhan perpanjang. Kalau kita bersungut-sungut dan protes ya. Yesus nggak pernah bersungut, dia nggak pernah protes sama bapaknya. Bapak, aku lapar, minta makan. Nggak pernah Alkitab mencatat seperti itu. Karena Yesus tahu tiba waktunya bapaknya akan kasih dia makan. Yesus tahu Bapa tahu kapan memberikan pertolongan. Ya. Kalau kita baca tadi di ayat 11 penutupnya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, membawa Burger King, ya, fried chicken dan lain-lain. Nah, di situ baru dia makan. Haleluya ya. Jadi jangan khawatir ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Yang masih banyak utang, sabar. Jangan protes sama Tuhan, apalagi protes sama suami. Haleluya. Ya. Nikmatin aja setiap proses ya. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sabar ya. Nah, itu yang pertama. Dia coba membuat kita meragukan status kita sebagai anak Allah. Meragukan pemeliharaan Bapa terhadap anaknya. Meragukan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Apalagi di tengah penderitaan. Masa pandemi. Orang banyak bangkrut, banyak PHK. Mulai mempertanyakan statusnya. Tuhan, mengapa begini? Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini? Benarkah saya anak Allah? Benarkah saya anak Bapa? Muncul protes, sungut-sungut. Ya, jangan pernah protes. Amin. Nah, hal yang kedua saya melihat, ketika iblis datang memberikan solusi, ya, sepertinya solusi, betul? Hati-hati loh. Kita punya masalah, pasti kita cari solusi. Tidak semua solusi berasal dari Tuhan. Hati-hati. Kelihatannya baik sekali kelihatannya, ya kan? Iblis ingetin, kamu anak Allah. Kamu bisa perintahkan batu menjadi roti. Dan roti itu bisa kamu makan, menghilangkan lapar.
yang bisa mengakibatkan kematian. Kelihatannya sangat masuk akal, betul? Dia datang tepat pada waktunya. Ketika lapar dia tawarkan makanan. Hati-hati. Ketika kita dalam masalah, iblis bisa muncul loh, memberikan solusi. Ya kan? Aduh, udah umur 45 masih belum dapat jodoh. Datang teman. Mau nggak? Ada orang pinter tuh. Nanti dibacain mantra, didoain sama dia, sebulan dapat jodoh. Wih, boleh juga nih, solusi nih. Cara cepat dapat jodoh, ya kan? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini, hati-hati. Iblis pintar menawarkan solusi. Iya kan? Aduh, gimana nih? Mesti bayar kontrakan sekian puluh juta, uang nggak ada, tabungan nggak ada, tapi uang kantor nganggur nih. Iblis bilang, udahlah, kamu kan kepepet, udah ambil aja. Korupsi dikit nggak masalah kok. Mulai tergoda, ini solusi nih. Mesti bayar kontrakan, nggak ada uang, tapi ada uang kantor. Udah, sikat aja uang kantor. Bos nggak tahu, hati-hati. Kelihatannya solusi, tapi bukan solusi yang berkenan di mata Tuhan. Akhirnya nikmat, dia curi uang kantor. Nyuri sedikit dia ketahuan, besok dia curi lebih banyak lagi. Ujung-ujungnya ditangkap KPK. Hati-hati ya, pakai jas warna orange ya. Nah, hal yang kedua yang iblis mau coba lakukan adalah mengalihkan Yesus dari perkara rohani ke perkara jasmani. Ya kan? Iblis mencoba mengalihkan perhatian Yesus dari perkara rohani masuk pada perkara jasmani. Iblis mau tarik Yesus supaya mengutamakan hal jasmani daripada rohani. Ya. Yesus bisa bertahan selama 40 hari, saya yakin, karena dia memusatkan perhatiannya kepada Bapa. Dia berdoa terus. Dia memuji menyembah Bapa. Pusatnya, perhatiannya hal-hal rohani. Sampai lupa belum makan. Sampai lupa 40 hari belum makan. Tapi ketika 40 hari dia rasa lapar karena cadangan lemaknya sudah habis terbakar. Datanglah si iblis. Sudah, stop dulu doanya. Tuh, perut udah kukuruyuk. Udah waktunya makan gitu kan. Kira-kira begitu. Dialihkan dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Hati-hati. Ini cara kerja iblis. Seringkali iblis berusaha mengalihkan perhatian kita dari perkara-perkara rohani kepada perkara-perkara jasmani. Gak usah jauh-jauh. Lagi doa penyembahan. Haleluya. Genteng bocor toh. Waduh, genteng bocor. Ntar hujan gimana nih? Gak konsen, gak fokus. Ya kan? Lagi penyembahan. Haleluya. Aduh, ibu bangun mau nagih hutang nanti nih. Bahaya nih. Waduh, gimana ini Tuhan? Nah, bisa loh. Karena saya ngalami. Jadi saya bisa khotbah. Kita lagi penyembahan, bisa fokus kita itu dicuri. Langsung terking. Kalah Yesus. Jangan sampai fokus kita ditarik. Ya. Fokus kita hal-hal rohani diseret masuk kepada hal-hal jasmani. Ini iblis mau buat, hati-hati. Ya. Ya kan? Baca Alkitab rajin. Oh, haleluya, baca Alkitab. Mulai dengar bisikan. Udahlah, tutup dulu Alkitabnya, lebih baik nonton drakor. Nah. Iya, asik juga nih. Ya udah. Drakor dulu. Habis drakor baru baca Alkitab, kan gitu. Begitu nonton drakor ngantuk ketiduran. Bangun tidur dia lupa baca Alkitab. Nah udah besok mau baca udah drakor dulu, ya kan? Buka sosmed dulu, Instagram dulu. Perhatian kita hal-hal rohani dialihkan kepada hal jasmani. Hati-hati. Saya nggak mau jatuh dalam hal itu. Ya. Ada waktu luang saya baca Alkitab. Haleluya. Waktu luang baca Alkitab. Jalan-jalan di mall, istri anak sudah jalan, capek kan, lutut nggak kuat ya.
Nggak tahu kalau ibu-ibu kuat jalan di mall ya, mau keliling 3 jam 4 jam. Aduh kalau bapak-bapak, aduh udah ada masalah jalan. Saya lebih baik duduk di kafe, minum kopi sambil baca Alkitab. Baca Alkitab Pak, jangan lihat yang lain-lain ya. Hal-hal rohani, ya kan? Lihat bapak-bapak kalau di mall itu istrinya belanja, dia di kafe langsung, wah yang dibuka gambar-gambar yang aneh-aneh, kiriman-kiriman teman, wah ini gambar baru nih. Bayangin bapak-bapak itu dapat kiriman yang seksi, wah dia buka, ya ampun, buka lagi, ya Allah, makin keluar matanya, geser lagi, ya Tuhan, makin kaget, geser lagi, ya habis, bapak-bapak kecewa. Ya, hati-hati, jangan alihkan perhatian rohani kepada yang duniawi, kepada yang jasmani, jangan. Ya, luangkan waktu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Luangkan waktu baca Alkitab. Ya, iblis akan serang, iblis nggak akan pernah diam, nggak pernah bosan untuk mencobai kita. Ya. Kalau kita nggak kuat, kita pasti jatuh dalam pencobaan. Mau kuat? Amin. Mau kuat? Amin. Roh harus dikasih makan. Ingat loh, roh diserang, roh harus kuat. Jangan cuma makan nasi, makan ayam, makan daging, itu buat tubuh, tapi buat roh makanannya apa? Roh kita juga harus makan, betul? Tubuh yang hidup harus makan, roh yang hidup harus makan. Tapi kita orang Kristen lebih senang kasih makan tubuh daripada kasih makan roh. Katanya kan cukup hari Minggu ibadah. Ya betul, ini lagi makan. Yang makan apa? Roh kita, betul? Dengar firman itu, makanan buat roh. Pujian penyembahan itu makanan buat roh. Tapi apa cukup makan seminggu sekali? Pasti roh kita loyo. Ketika iblis datang, roh kita lemah, dicobai jatuh. Kalau roh mau kuat, harus rohnya banyak dikasih makan. Seperti Tuhan. Yesus memberikan contoh teladan. Yesus tidak pernah melupakan jam doanya. Pagi-pagi benar dia pasti cari wajah Bapaknya. Dia memuji menyembah Tuhan. Dan Yesus rajin baca Alkitab. Yesus rajin baca Alkitab. Walaupun zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Betul? Tapi perjanjian lama sudah dikanonisasi. Kitab perjanjian lama sudah jadi. Zaman Yesus hidup. Walaupun bukan ditulis di kertas. Jadi zaman dulu, zaman purba, orang nulis di batu prasasti. Betul? Maju sedikit, orang tulis di kulit binatang. Disebut dengan perkamen. Maju lagi sedikit, nulisnya di daun papirus. Tahu papirus? Di Mesir banyak tuh, di Timur Tengah. Jadi kayak seperti rumput-rumputan. Tapi itu bisa dibuat seperti kertas. Agak tebal dan kasar. Nah, perjanjian lama itu sudah ditulis baik di perkamen maupun di daun papirus. Zaman dulu kalau mau baca Alkitab itu diambil, gulungannya itu diambil, dibuka, seret, dibaca. Kitab Ulangan misalnya, dibaca. Kebayang nggak repotnya baca kitab zaman perjanjian lama atau zaman Tuhan Yesus? Repot kan? Sekarang kita udah sangat gampang. Alkitab kita pasti punya di rumah, tinggal buka, tinggal baca. Kalau repot ada handphone. Ada kitab suci, ada handphone suci, tinggal buka Alkitab, baca. Udah semakin mudah, tapi kita semakin malas. Ya kan? Kalau roh mau kuat harus dikasih makan. Ingat loh, ketika iblis mencobai dia, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Apa Tuhan jawab? Ada tertulis. Ada tertulis. Artinya apa? Yesus baca. Ya, colek kanan kiri, Yesus aja baca Alkitab. Nah, masa lu nggak baca gitu kan? Betul? Tuhan kita baca Alkitab, baca kitab. Kalau kita nggak baca, keterlaluan. Kita harus ikut teladan Yesus. Dia baca, ya.
Ingat ya, harus kuat secara roh ya. Itu yang kedua tadi, dia mau geser dari perkara rohani ke perkara jasmani. Kalau roh kita nggak kuat, kita akan bergeser. Kalau roh kita loyo, kita akan bergeser ke hal-hal jasmani. Hati-hati ya, ini perangkap iblis ya. Nah, tujuan yang ketiga, ketika iblis menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti, iblis mau supaya Yesus menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam tanda petik egois. Ya, ingat, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ketika disalibkan, dia bisa dengan mudah turun dan membunuh semua orang yang sudah menyerang dia. Apakah dia gunakan kuasa ilahinya? Tidak. Ketika dia lapar 40 hari 40 malam, dia tidak gunakan kuasa ilahinya. Dengan gampang batu jadi roti, batu terbang ada di tangan Yesus. Yesus makan. Apa susahnya? Kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa susahnya buat Yesus? Gampang. Iblis mau Yesus gunakan kuasa ilahinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah Yesus mau lakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena buat Yesus yang utama adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah Yesus melakukan tugasnya, menyelamatkan manusia, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan sebanyak-banyak orang diselamatkan lewat penebusan Yesus. Ya, dia nggak mau gunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu 3 hal itu. Ingat ya. Hal yang ketiga, jangan egois. Iblis akan ajar kita untuk egois. Buat kamu, buat kepentingan kamu. Bukan memikirkan orang lain. Hati-hati. Egoisme salah satu dosa yang dibenci Tuhan. Ya, lebih memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, ingat ya, Yesus ajarkan utamakan orang lain. Ya, utamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya, haleluya. Nah, itu serangannya. Tembakan iblis. Bagaimana Yesus bisa menangkal serangan iblis? Yesus katakan ada tertulis. Dia nggak bergeser dari hal-hal rohani kepada hal jasmani. Kenapa? Karena Yesus punya roh yang kuat. Roh yang terus terhubung, terkoneksi dengan Bapaknya. Dengan Bapa di sorga. Sehingga tidak bisa iblis menjatuhkan lewat serangan yang pertama. Ingat ya. Mau menang dari godaan iblis, mau menang dari cobaan iblis, ingat, harus kuat baca firman. Ada tertulis, ya kan? Kalau iblis menggoda kita, udah ambil aja, kamu lagi butuh duit, udah korupsi dikit-dikit. Iblis, ada tertulis, jangan mencuri. Haleluya. Ya kan? Kalau lagi jalan di mall, ada wanita cantik, seksi, wih, wah, langsung timbul keinginan, wah, cewek seksi lewat, ikut. Langsung iblis, ada tertulis, jangan kau mengingini milik kepunyaan orang lain, apalagi udah punya istri, kan nggak boleh, ya kan? Banyak hal, ya, harus kuat di dalam firman. Kalau mau menang dari pencobaan iblis, ya. Ini baru pencobaan yang pertama, ya. Pencobaan yang pertama, ya. Udah 1 jam kurang lebih, ya. Jadi saya nggak bisa panjangkan, ya. Kalau ada waktu nanti Bapak Gembala, kita bisa ketemu lagi, ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, saya khotbah lagi. Haleluya, ya. Haleluya, ya. Ingat ya, cobaan pertama Yesus bisa lewati, Yesus bisa menang. Senjatanya adalah firman.
baca firman tiap hari. Amin. Boleh jujur? Yang sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Yang sudah selesai, haleluya. Lalu 2, 3, wah nggak ada setengahnya di sini ya, haleluya. Harus selesai baca firman Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Tapi jangan baca kitab Kejadian terus kitab Wahyu selesai, enggak. Urut dari awal sampai akhir. Ya. Saya selalu ingetin istri, anak-anak di rumah harus baca Alkitab. Ya, anak-anak kami Diana, Deborah sudah selesai baca Alkitab berkali-kali. Kejadian Wahyu balik lagi, Kejadian Wahyu balik lagi, ya. Kalau bapaknya saya ya setahun 6 kali selesai baca Alkitab, ya. 6 kali setahun, artinya tiap 2 bulan harus selesai. Itu komitmen saya sama Tuhan. Makanya kalau lihat saya di mall duduk pasti saya lagi baca Alkitab, ya. Segala kesempatan saya gunakan untuk baca Alkitab, ya. Ingat, renungkanlah firman Tuhan ketika engkau duduk, berjalan dan berdiri, ya. Dimanapun renungkan firman. Itu kekuatan utama kita, modal utama kita supaya kita bisa kuat dalam pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.